Islam tidak menafikan harta sebagai penghias kehidupan manusia. Karenanya, Islam mengatur harta dengan sangat rinci, bagaimana cara mendapatkan, bagaimana cara memanfaatkan, hingga bagaimana cara mewariskannya, diatur dengan sempurna dalam Islam. Demikian dalam pernikahan, kepemilikan harta diatur sedemikian rupa agar kemanfaatannya terasa oleh seluruh anggota keluarga. Lalu bagaimana kepemilikan harta suami istri dalam pernikahan? Insya Allah video ini akan menjelaskannya secara sederhana. Saat pernikahan diliputi asmara yang hangat, seringkali hal ini tidak banyak dipersoalkan. Kekuatan cinta mampu membagi segalanya. Jangankan harta, jiwa pun rela, bahkan jika itu bisa dibagi. Tawarnya sang cinta sungguh mampu mengurai segala hasrat untuk memiliki. Namun tidak jika amarah sedang melanda. Meski tidak selalu terkait, harta seringkali dibawa-bawa dalam keributan yang terjadi. Sengketa kecil yang bertumbuh membesar seringkali tak terkendali di tempat manapun itu terjadi. Hilanglah sakinah dan tak jarang ia berakhir dengan sebuah perpisahan. Hati terbelah, cinta tak lagi berbentuk sempurna. Mulailah sebagian berhitung tentang apa yang mereka miliki selama pernikahan. Di lain kejadian, perpisahan ini tak selalu tercipta karena persengketaan antara cinta. Kematian tak jarang juga mampu memisahkan mereka yang saling mencinta, sekuat apapun mereka berusaha untuk saling menjaga. Di saat ini, kita pun harus kembali berhitung tentang apa-apa yang menjadi harta kita dan pasangan, terutama apa-apa yang dapat diwariskan. Harta suami adalah harta yang dimiliki oleh suami tanpa ada sedikit pun kepemilikan istri pada harta itu. Yang termasuk harta milik suami, misalnya, harta yang diperoleh dari hasil kerja suami dan tidak diberikan sebagai nafkah pada istrinya, atau harta yang diwariskan kepada suami dari orang tuanya, atau harta yang dimiliki suami sebelum pernikahan terjadi, atau harta yang dihibahkan atau hadiah dari orang lain kepada suami secara khusus, dan sebagainya. Harta istri adalah harta yang dimiliki oleh istri tanpa ada sedikit pun kepemilikan suami pada harta itu. Yang termasuk harta istri, misalnya harta yang diperoleh dari hasil kerja istri, atau harta yang diwariskan kepada istri, atau harta yang dimiliki istri sebelum pernikahan terjadi, atau harta yang dihibahkan atau hadiah dari orang lain secara khusus kepada istri. Dan juga termasuk harta istri adalah mahar pernikahan dan nafkah yang diberikan suami untuknya. Harta milik bersama adalah harta yang dimiliki bersama oleh suami dan istri. Yang termasuk harta bersama ini, misalnya harta yang dihibahkan atau dihadiahkan seseorang kepada suami dan istri, atau harta seumpama rumah yang dimiliki berdua, patungan ketika membelinya, atau juga kendaraan yang dibeli oleh mereka berdua patungan, atau harta lain yang dibeli oleh mereka berdua, atau harta yang mereka peroleh setelah menikah dan suami serta istri sama-sama bekerja untuk menghasilkan pendapatan dan sebagainya,
Yang ketiga inilah yang kemudian sering diistilahkan dengan harta gono gini. Untuk harta jenis pertama dan kedua, tidak ada persoalan. Jika terjadi perpisahan atau permasalahan waris, harta jenis ini mutlak milik suami ataupun istri. Namun, persoalan seringkali terjadi pada jenis harta yang ketiga. Sudah jamak terjadi di Indonesia terutama, suami istri patungan ketika membeli harta dalam pernikahan mereka. Atau sudah jamak pula suami istri masing-masing bekerja, kemudian bersama-sama mengatur rencana keuangan untuk memiliki aset dalam pernikahan dari pendapatan mereka yang digabungkan, atau joint income. Atau suami istri bekerja bersama membangun sebuah bisnis keluarga dan bersama menata keuangan keluarga untuk membeli aset dalam pernikahan mereka. Harta semacam inilah yang kemudian jamak disebut harta gono gini. Syariat sendiri sebenarnya tidak membagi harta jenis ketiga ini. Kita sebut saja gono gini dengan bagian masing-masing secara pasti. Misalnya istri 50 atau suami 50, karena tidak didapati nas yang pasti mengatakan hal itu. Namun pembagian harta semacam itu bisa ditinjau dari berbagai kemungkinan. Pertama, jika diketahui secara pasti perhitungan harta suami dan istri, yaitu hasil kerja suami diketahui secara pasti setelah dikurangi nafkah untuk keluarganya, demikian juga hasil kerja istri diketahui dengan pasti, maka perhitungan harta gono gininya sangat jelas, yaitu sesuai dengan perhitungan tersebut. Atau semisal, seorang suami membeli rumah dengan biaya 70% dari dirinya dan 30% dari uang istrinya. Dan untuk keseharian yang terkait nafkah, suami bertanggung jawab sepenuhnya tanpa melibatkan istri. Maka apabila terjadi perceraian atau masalah pembagian waris, kepemilikannya jelas untuk masing-masing bagiannya. Kedua, kondisi jika tidak diketahui perhitungan harta suami dan istri. Semisal, suami istri sama-sama kerja atau saling bekerja sama dalam membangun ekonomi keluarga, dan kebutuhan keluarga pun ditanggung berdua dari hasil kerja mereka. Sehingga sisanya berapa bagian dari harta suami dan berapa bagian dari harta istri menjadi tidak jelas. Jika suami ada menggunakan uang suami, jika tidak ada menggunakan uang istri. Dan inilah gambaran kebanyakan keluarga di Indonesia. Atau bagi mereka yang membangun bisnis bersama dari rumah, semisal bisnis online yang seringkali bercampur baur antara keuangannya hingga sulit untuk dipisahkan. Dalam kondisi demikian, harta gono gini tersebut tidak mungkin dibagi kecuali dengan jalan sulh, perdamaian, urf, atau qada, putusan. Berdamai itu boleh dilakukan antara kaum muslimin, kecuali sebuah perdamaian yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin itu tergantung pada syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan Abu Daud. Sulh sendiri adalah kesepakatan antara suami istri berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridho. Dengan jalan perdamaian ini, pembagian harta gono gini bergantung pada musyawarah antara suami dan istri. Bisa jadi suami mendapatkan 50, istri 50, atau suami mendapatkan 70 dan istri 30, ataupun sebaliknya, ataupun dengan persentase yang lainnya. Semuanya dibenarkan syara selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing. Dalam KHI yang diterapkan dalam peradilan agama, harta gono gini antara suami istri tidaklah dibagi kecuali masing-masing mendapatkan 50%. Dalam pasal 97 KHI disebutkan, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Akan tetapi, ketentuan dalam KHI bukanlah suatu putusan hukum yang tetap. Jika suami istri sepakat membagi harta dengan persentase tertentu, maka kesepakatan dan keridoan didahulukan. Al-'adah muhakamah. Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. Jika dalam masalah harta gonogini tidak ada kesepakatan antara suami dan istri, maka dilihat apakah dalam masyarakat tersebut ada urf yang berlaku tentang permasalahan harta gonogini atau tidak. Jika ada, maka itu dapat diberlakukan dengan syarat: pertama, urf itu berlaku umum; kedua, tidak bertentangan dengan nas syar'i; yang ketiga, urf itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah kebiasaan yang baru saja terjadi. Terakhir, dapat pula dengan cara qada atau putusan dari hakim. Jika perdamaian dan adat tidak ditemukan untuk mencari jawaban dari masalah, maka putusan hakim dapat dijadikan jalan. Qada sendiri adalah keputusan yang ditetapkan oleh hakim setempat tentang masalah yang disampaikan kepadanya. Dalam kondisi ini, seorang hakim harus melihat kepada kondisi suami istri untuk bisa menentukan pembagian harta gonogini secara tepat. Dan dalam kondisi ini, boleh bagi hakim untuk menggunakan hukum perdata yang berlaku di peradilan, selagi tidak bertentangan dengan hukum syariat. Meskipun begitu, untuk apapun sebab dan sebaik apapun alasannya, perpisahan pasti akan terasa menyakitkan. Semoga bermanfaat.